Ya baik, walaupun itulah ya Umi, musim-musim agak, kurang sehat gitu ya, semoga Umi, cepat dikembalikan lagi, dipulihkan lagi kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga teman-teman yang lain tetap jaga kesehatan gitu. Baik, walaupun Umi sedang kurang sehat pun tetap semangat ya kita juga ikut semangat nih untuk mengkaji ilmu. Baik, langsung saja, tanpa mengulur waktu lagi, kita akan membahas, lebih dalam lagi terkait dosa-dosa besar. Baik kepada Umi Meti, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Deja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Akhwati rahimakumullah, baru sekali setelah sekian lama kita cuti gitu ya, terus dari aktivitas kajian menjelang Idul Adha ini, dan saya baru cek ternyata hari ini sudah masuk 1 Dzulhijjah ya, berdasarkan ru'yah yang dilakukan oleh pemerintah Saudi begitu ya. Jadi buat teman-teman yang ibadah sunnah sholat apa namanya puasa di bulan Dzulhijjah, monggo ya. Kalau saya baru dapat kabar, jadi masih kurang sehat, jadi belum berkesempatan sampai di saum sunnah tersebut. Nah, kitab yang kita kaji pada kali ini adalah karangan Imam Az-Zahabi. Beliau adalah ulama Suriah ya, yang lahir di tahun 1200-an, Masya Allah. Jadi ini, dan kitab ini tulis atau dicetak sejak 30 tahun yang lalu ya, 34 tahun yang lalu. Jadi kita sebenarnya sedikit terlambat untuk mengkaji kitab ini, tetapi terlambat tidak apa-apa dibandingkan tidak mengkajinya sama sekali. Ini adalah judul aslinya adalah Al-Kabair, atau dosa-dosa besar begitu ya, yang diterbitkan terjemahannya oleh Ummul Qura yang saya pegang ya. Teman-teman juga bisa cari yang terbitan lain, yang penting penulisnya adalah Imam Az-Zahabi gitu. Saya langsung masuk ya ke apa sih sebenarnya Al-Kabair atau dosa-dosa besar gitu ya. Jadi di dalam surah An-Nisa ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu nukaffir 'ankum sayi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. In tajtanibu kaba'ira, jika kamu ya kalian semua menjauhi dosa-dosa besar, ma tunhauna 'anhu ya, yang dilarang untuk dikerjakan, nukaffir ankum sayyi'atikum, maka kami Allah Subhanahu wa taala akan nukaffir ya, akan bukan hanya menghapus tapi menutup ya. Jadi kaffara yukaffiru itu maknanya bukan hanya menghapus dosa-dosa tetapi juga menutupinya. Jadi ketika di akhirat nanti insya Allah tidak akan diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa tersebut. Tetapi di sini maknanya setelah kabairnya itu dosa-dosa besarnya dihindarkan, maka sisa dosa yang lain yaitu dosa-dosa Allah tutup, nukaffir anhum. Jadi akan Allah nukaffir ankum sayiatikum, akan Allah tutup dan ampuni kesalahan-kesalahanmu, yaitu dosa-dosa yang kecil gitu ya. Dan kami masukkan kamu ke tempat yang karimah, yang mulia, yaitu surganya Allah. Dalam ayat ini di surat An-Nisa ayat 31 berarti yang dimaksud dengan dosa-dosa besar di sini adalah dosa-dosa yang memang memerlukan proses berikutnya gitu ya untuk bisa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat Allah mengampuni dosa-dosa kita yang lain adalah kita nggak melakukan dosa besar gitu ya. Jadi misalnya di dalam hadis Nabi SAW bersabda, dari sholat 5 waktu, dan di antara Jumat hingga Jumat berikutnya, di antara Ramadan hingga Ramadan berikutnya, ialah penghapus dosa-dosa di antara keduanya jika dosa-dosa besar dijauhi. Selalu begitu. Jadi Allah akan hapus ya, misalnya Ramadan, Allah akan hapus dosa-dosa kita di setiap Ramadan, seluruh dosa-dosa kita, di setiap Jumat ke Jumat, di setiap waktu sholat. Tetapi dosa apa yang dihapus adalah dosa-dosa kecil, selama kita tidak dosa besar. Gitu ya. Nah, di dalam kitab ini disampaikan apa itu al-kabair, dosa-dosa besar yang harus kita hindarkan agar dosa yang lainnya selain dosa besar itu Allah ampuni seluruh.
Al-kabair adalah segala hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, yang terdapat atau dimention gitu ya, disebut di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Juga dosa-dosa besar ini di dalam ayat yang lain gitu ya, menjadi janji bagi Allah jika dihindarkan maka akan dimasukkan ke dalam surga. Di dalam hadis Rasulullah SAW juga disebutkan, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Maksudnya adalah dosa besar, yaitu syirik, sihir, membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar, memakan harta anak yatim, memakan riba, lari dari medan perang, dan menuduh wanita baik-baik berzina atau qadzaf. Dalam hadis riwayat muttafaq alaih, yaitu Bukhari dan Muslim. Maka 7 itu disebut sebagai dosa-dosa besar. Akan tetapi Imam Az-Zahabi dan beberapa ulama lain menyampaikan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah SAW, anak dari Abbas ya, pamannya Rasul, menyampaikan jumlahnya mencapai 70. Pendapat ini lebih mendekati kebenaran dan yang diikuti oleh banyak ulama. Kenapa demikian? Karena ketika Rasul menyampaikan 7 dosa yang membinasakan, itu bukan berarti membatasi jumlah dosa-dosa besar. Bahkan salah satu dalilnya adalah dosa-dosa besar itu adalah dosa yang Allah sebutkan hududnya. Allah telah tetapkan hukumannya di dunia. Kan gitu ya, kalau kita mempelajari hukum Islam atau hukum pidana Islam, kita akan tahu bahwa hukum pidana Islam itu ada yang disebut dengan hudud, ada yang disebut dengan jinayat, ya, ada yang disebut dengan ta'zir, dan ada yang disebut dengan mukhalafat. Yang disebut dengan hudud dan jinayat adalah dosa-dosa yang ketika dilakukan oleh manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyebutkan hukumannya apa. Kalau dosa-dosa itu sesuai dengan kualifikasi yang disebutkan, maka ada hukumannya. Misalnya mencuri lebih dari seperempat dinar, misalnya membunuh orang dengan sengaja, tidak sengaja, atau setengah sengaja, dalam jinayat misalnya, atau berzina, memakan harta anak yatim dan sebagainya. Yang dosa-dosanya itu hududnya atau hukum Allahnya, hadnya Allah disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis, maka para ulama menyampaikan bahwa itu dinamakan sebagai al-kabair, yaitu dosa-dosa besar. Jadi definisi yang dirangkum di dalam kitab ini adalah dosa-dosa yang terdapat hududnya atau terdapat balasannya di dunia, ya, seperti membunuh, berzina, mencuri. Bukan hanya terdapat siksa murka Allah di neraka atau laknat Allah di akhirat, tetapi juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ya balasan-balasan yang Allah berikan di dunia yang harus dijalankan oleh pemerintahan yang menganut hukum Islam, gitu ya. Nah, di dalam hadis lain seperti di Asy-Syura 37 dalam ayat Al-Qur'an ya, surah Asy-Syura ayat 37, An-Najm 32 juga disebutkan orang-orang yang menghindari dosa-dosa besar dialah yang akan Allah hapus dosa-dosa kecilnya dan akan Allah masukkan ke dalam surga. Jadi harus ada upaya dari kita untuk menghindari dosa-dosa besar. Sesungguhnya manusia itu kan memang mahal khata' wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Tetapi salah dan lupanya kita itu bukan menyengaja melakukan dosa-dosa besar. Tetapi misalnya kita khilaf melakukan satu dosa kecil, dua dosa kecil, dan seterusnya yang dengan Ramadan ke Ramadan, Jumat ke Jumat, gitu ya, di setiap waktu sholat itu Allah akan hapus gitu selama kita melakukannya semata-mata karena Allah, asal tidak melakukan dosa besar. Seperti di surat Asy-Syura ayat 37, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisya wa idza ma'ghadibuhum yaghfirun. Dan orang-orang yang walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi, orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, wal fawahish, dan perbuatan-perbuatan keji, maka apa? Wa idza maghadibuhum yaghfirun. Dan apabila mereka marah, maka mereka memberi maaf. Jadi selalu ada syarat dari Allah agar kita menjauhi dosa-dosa besar. Dan nah, di dalam surat An-Najm ayat 32, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim,
alladzina yajtanibuna kaba'irul itsmi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Yaitu alladzina yajtanibuna itsmi wal fawahisha, dan juga kekejian gitu ya, illal lamam, selain kesalahan-kesalahan kecil, inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Robmu maha luas ampunannya. Nah itu ya, jadi ini adalah gambaran dari dosa yang harus kita hindarkan, dan Ibnu Abbas menyebutkan jumlahnya ada 70. Makanya di dalam kitab ini Imam Az-Zahabi, Tabina kalau nggak bina, ada 70 dosa besar yang nanti akan dibahas di dalam kitab ini. Nah, berikutnya di dalam surat An-Nisa ayat 48, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kepada Allah ya. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Dia mengampuni segala dosa selain dari syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Maka dosa-dosa besar itu memang punya takaran gitu ya, punya syarat agar bisa diampuni Allah, tidak bisa bersama dengan amal soleh kita yang lain, kecuali memang kita menyengaja untuk benar-benar mengampun kepada Allah, menghentikan dosa besar itu, bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya gitu ya. Nah itu pengantar ya dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Dan dosa besar pertama yang kita akan bahas adalah syirik ya, atau menyekutukan Allah. Nah di dalam kitab ini disampaikan, saya mohon maaf ya sambil berjeda-jeda nih, hidung saya tersumbat. Syirik itu apa? Ada dua jenis ya di dalam kitab ini disampaikan. Yang pertama, syirik itu adalah menyekutukan Allah ya, atau menjadikan sekutu selain Allah di dalam beribadah kepadanya. Ya. Jadi beribadahnya bukan hanya kepada Allah, tapi juga kepada yang lain. Jadi ada tujuan dia beribadah bukan hanya dipersembahkan kepada Allah, tetapi juga dipersembahkan kepada yang lain. Misalnya kepada batu, kepada pohon, kepada matahari, bulan, bahkan kepada nabi, misalnya kepada syekh misalnya ya, kepada binatang, bintang, malaikat ya, atau dalam bentuk lainnya. Nah ini yang disebut sebagai syirik akbar gitu ya. Dalam banyak surah seperti di An-Nisa 48, Luqman 13, Al-Maidah 72, ada banyak sekali Allah sebutkan di dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain dosa syirik. Jadi kalau ada orang membawa dosa syirik lalu dia meninggal, maka dosa syirik itu akan membawa dia untuk masuk ke dalam neraka selama-lamanya dan tidak terampuni. Berarti dosa syirik itu harus dimohonkan ampunnya oleh para pelakunya itu ketika masih di dunia sebelum sampai ke akhirat gitu ya, seperti itu. Nah, manifestasinya seperti apa gitu. Kadang-kadang kita tidak paham ya, apalagi kita hidup, kalau saya kebetulan di Jogja ya, banyak sekali kepercayaan masyarakat yang dia sholat gitu, tetapi di belakang rumahnya dia masih membakar kemenyan, misalnya dia masih menaruh banyak sekali seperti sesajen gitu, seperti ada pauk atau macam-macam gitu yang seperti katanya diberikan kepada nenek moyang, atau di momen-momen tertentu, misalnya momen pernikahan, momen kelahiran, momen kematian, di mana mereka sebagiannya tadi gitu ya meletakkan sesajen di di rumahnya. Nah itu adalah kesyirikan. Mereka mungkin sholat, tapi pada saat yang bersamaan mereka memberikan atau mempersembahkan gitu ya ta'zim mereka atau takdis atau penyembahan mereka kepada selain Allah. Atau misalnya ada orang berkeyakinan bahwa ketika dia menggunakan cincin tertentu itu menghindari dia dari bahaya misalnya. Bahkan di dalam beberapa kitab juga disebutkan misalnya seseorang yang ketika berobat ke dokter, lalu dia meyakini gitu ya bahwa dengan berobat ke dokter itu dia sembuh, dokter itu menyembuhkan, itu juga syirik. Makanya para ulama mengatakan cara menangkal syirik seperti itu ya, menangkal bukan ikhtiarnya yang menyembuhkan, tetapi Allah lah yang memberi kesembuhan. Kita mengucapkan di dalam setiap ikhtiar yang kita lakukan sebagai penangkal dari kesyirikan yang mungkin terjadi. Misalnya kita kalau
pusing gitu ya, ada obat tertentu yang kita udah cocok banget kombinasinya gitu, komposisinya, lalu kita katakan obat ini manjur nih gara-gara ini saya sembuh misalnya. Nggak boleh gitu, itu juga bagian dari kesyirikan karena dia meyakini bahwa obat itulah yang menyembuhkan, maka dia harus menyebut bismillah ketika minum obat itu, atas nama Allah lah dia disembuhkan. Karena ada orang dengan sakit yang sama minum obat yang sama tidak sembuh, ada orang dengan sakit yang sama tidak minum obat juga sembuh. Ada orang yang tidak sakit minum obat itu jadi sakit misalnya begitu ya, artinya bahwa kaidah kausalitasnya tidak terjadi gara-gara minum obat. Artinya kita paham betul bahwa yang mengizinkan dia sembuh adalah Allah. Tetapi bukan berarti manusia tidak boleh berikhtiar, karena ikhtiar di dalam berobat itu hukumnya sunnah gitu ya. Oleh karena itu kita harus sangat hati-hati. Dalam banyak hal kita sering misalnya saya kalau meyakinkan anak-anak misalnya ya, jatuh gitu kan, lalu saya selalu berkata insya Allah pakai obat ini Allah izinkan sembuh. Jadi selalu kita sertakan tauhid di dalam ikhtiar kita, karena seringkali kita tidak menyadari bahwa sebenarnya keyakinan kita kepada ikhtiari, kepada semua yang hamba, semua yang makhluk itu ternyata sudah dihitung sebagai kesyirikan, karena berarti kita menganggap dialah penyebab dari apa yang kita inginkan, penyebab datang rezeki, penyebab kesembuhan. Saya soalnya nih kiosnya misalnya nomor sekian di pasar ini laris banget, ketika pindah misalnya ya, jadi nggak laris misalnya. Nah itu nggak boleh punya pikiran seperti itu, secara i'tiqad itu salah, secara tauhid itu salah. Kenapa? Karena yang menyempitkan rezeki itu Allah, yang melapangkan rezeki juga Allah, bukan tempat. Bahwa perihal tempat itu perihal ikhtiar yang dia boleh upayakan, yang belum tentu tersambung dengan hasil gitu. Karena kalau masalah rezeki, ikhtiar manusia itu untuk membuka jalan-jalan, ikhtiar itu sebuah kewajiban yang harus dilakukan manusia ketika dia mau mendapatkan sesuatu sebagai sunatullah yang Allah letakkan di muka bumi ini begitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian dosa-dosa yang paling besar? Beliau mengucapkan 3 kali. Para sahabat menjawab, mau ya Rasulullah. Beliau melanjutkan, yaitu syirik kepada Allah dan durhaka kepada orang tua. Saat itu beliau bersandar, kemudian duduk dan berkata, ketahuilah, dan perkataan palsu, ketahuilah, dan kesaksian palsu. Beliau juga mengulang-ulangnya hingga kami berkata, semoga saja beliau diam. Saking itu sebagai sesuatu yang sangat besar. Beliau begitu ingin menekankan kepada para sahabat bahwa itu sesuatu yang sangat berat. Dan ini adalah hadis riwayat Bukhari begitu ya. Juga ada hadis dari jalur Abu Bakrah ya, dan juga Muslim juga dari beberapa imam dalam jalur yang berbeda. Nabi juga bersabda, jauhi oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Beliau menyebutkan diantaranya adalah syirik kepada barang siapa yang mengganti agamanya atau murtad maka bunuh. Syirik yang pertama adalah menyekutukan Allah di dalam beribadah kepadanya. Dan ini hanya dapat dideteksi oleh orang-orang yang berstatus tauhidnya gitu ya. Tidak boleh misalnya menyadarkan kepada kekuatan manusiawi gitu ya, atau kekuatan duniawi yang sebenarnya itu semua adalah dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya percaya kepada rasi bintang gitu ya, atau misalnya percaya kepada hitung-hitungan feng shui misalnya. Oh ini kalau harus menghadap ke utara, harus menghadap ke barat biar rezeki datang. Berarti kan dia ingin mengatakan bahwa rezeki itu datang karena letak rumahnya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang yang mendatangkan kepada dia. Itu tidak boleh. Jadi kita harus meyakini bahwa segala ikhtiar itu hanya jalan gitu ya, hanya sebab sementara yang menjadi dasar dari diturunkannya rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu syirik yang pertama, yaitu syirik dalam hal beribadah kepada Allah, yaitu menyekutukan Allah dengan selainnya. Nah, syirik yang kedua adalah riya dengan segala amalannya. Dan riya di sini nanti digabungkan dengan sum'ah, jadi ingin dilihat orang atau ingin didengar orang ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 110 yang sering kita baca di hari Jumat, barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal solih dan janganlah ia mempersekutukan seseorang pun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Maksudnya janganlah ia riya ya, dalam hal ini ingin dilihat oleh orang atau ingin diperhitungkan orang di dalam amal solih yang dilakukan. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah oleh kalian syirik kecil. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu syirik kecil? Rasulullah SAW menjawab, riya. Ya. Nah, ada satu hadis panjang ya yang diriwayatkan, ini bagian dari hadis qudsi ya.
Jadi Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengerjakan suatu amalan untukku, maksudnya untuk Allah karena ini hadis qudsi ya, lalu ia sekutukan aku dengan selain aku, maka amalan tersebut untuk sekutunya itu dan aku berlepas darinya. Nah, hadisnya ini, nah, sebentar saya cari ini. Suatu Nabi SAW bersabda ya, barang siapa beramal dengan sum'ah ya ingin didengar orang lain, maka Allah akan menjadikannya dikenal sebagai sum'ah. Dan barang siapa beramal karena riya, maka Allah juga akan menjadikannya dikenal sebagai riya. Gitu. Maksudnya adalah ketika sholat dan puasa serta seluruh amalnya itu dikerjakan bukan untuk Allah, tapi untuk selain Allah. Nah, permisalan ya Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat. Ini adalah perkataan salah satu orang bijak yang disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Haisami dalam Al-Jawazir ya, kisah ini. Orang yang ria dan sum'ah, jadi orang yang beramal untuk dilihat orang yang beramal untuk didengar orang. Jadi kalau orang yang nggak notice perbuatan kita, kita sedih, kita marah. Kalau orang nggak mendengarkan ide kita merasa kecewa, ya berkepanjangan terhadap hal itu misalnya, sehingga kita merasa bahwa aduh percuma aja deh saya melakukannya begitu ya, karena dia nggak notice saya, dia nggak sadar bahwa itu tuh saya yang melakukan misalnya seperti itu. Maka itu bisa dikatakan ria dan sum'ah. Maka di sini permisalan orang yang beramal dengan ria dan sum'ah adalah seperti orang yang memenuhi kantongnya dengan batu kerikil. Kemudian ia masuk ke dalam pasar untuk dipergunakan membeli barang. Ketika orang tersebut membuka kantong di hadapan penjual dan ternyata hanyalah batu kerikil, maka dipukulkanlah kantong itu ke wajahnya oleh si penjual tadi, ya dipukulkan ke wajahnya. Maka yang ada dalam kantong itu tidak memberikan manfaat apapun kepadanya selain cercaan orang-orang kepadanya perihal isi kantongnya. Dan bahkan tidak memberikan sesuatu pun kepadanya. Demikian pula halnya dengan orang yang beramal karena ria dan sum'ah, ia tidak mendapatkan apapun dari amalannya selain hanya omongan manusia dan tidak ada pahala baginya di akhirat. Jadi hanya puja-puji manusia gitu ya, hanya manusia pun rata-rata memuji juga, sebagian dari mereka culas gitu ya, ingin mendapatkan benefit gitu ya, atau ingin mendapatkan manfaat dari kita karena ingin dibaik-baikin, karena ingin ya apalah banyak sekali ya. Makanya benar-benar harus hati-hati ya menjaga hati kita dari setiap niat yang kita lakukan, karena setiap orang itu pasti di dalamnya tuh ada sesuatu yang menjadi motivasi dia beramal dengan amal itu gitu ya. Makanya ketika seorang melakukan amal itu penting bagi dia untuk senantiasa mengecek kondisi hatinya gitu ya, jangan sampai bersama dengan itu ada tujuan-tujuan lain, karena di dalam surat Al-Asr ya dikatakan semua manusia itu merugi. Siapa mereka? Mereka yang tidak tawasau bil haq atau tawasau bis sabr. Nah, sebelum ayat itu ada ayat-ayat di sebelumnya ya 5 surat yang apa namanya berurutan gitu disampaikan bahwa wa ma lam ya'mal mithqalan dzarratin khairan yarah syarran yarah. Jadi barang siapa beramal maka Allah akan perlihatkan kepadanya. Kalau amal itu baik, Allah akan lihatkan amal itu. Kalau amal itu buruk, Allah akan lihatkan. Para mufassir mengatakan bahwa Allah akan perlihatkan amal itu sebagaimana amal itu kita kerjakan di dunia. Kalau kita melihat orang beramal, yang kita lihat apa? Fisik dia amal itu ya. Kita lihat dia sedang sujud. Kita lihat dia sedang ngisi pengajian seperti ini. Kita lihat dia sedang mentolaah. Kita lihat dia sedang mengurus anaknya. Kita lihat dia sedang zikir. Kita lihat dia sedang membaca Quran. Allah akan perlihatkan di dalam di akhirat nanti. Allah akan flash gitu ya amal-amal kita yang sifatnya fisik. Tetapi ternyata di dalam surat berikutnya Allah juga menyampaikan di dalam Al-Quran gitu ya, menurut tafsir para mufassir bahwa Allah akan mengungkapkan, Allah akan keluarkan sudur apa yang ada di dalam hati dia. Jadi sebenarnya kalau di akhirat yang Allah perlihatkan bukan cuma tampilan fisik sebagaimana yang kita saksikan sekarang. Kita kadang kagum, masya Allah saleh banget, masya Allah hafalan Qurannya banyak, masya Allah pakaiannya panjang, masya Allah jenggotnya panjang, masya Allah bacaan Qurannya fasih. Kita lihat itu secara fisik, tapi kita kan tidak bisa melihat apa motif yang orang itu lakukan di dalam hatinya. Maka di akhirat nanti Allah lihatkan dimensi lengkapnya gitu ya. Bukan cuma Allah perlihatkan fisiknya dia melakukan itu, tetapi juga Allah perlihatkan maksud hati yang ini atau tujuan dari amal itu gitu ya. Apakah dia melakukannya karena ingin mendapat tambahan followers,
ingin mendapatkan kompensasi berupa harta dunia. Apakah dia melakukannya untuk mendapatkan kedudukan tertentu di mata seseorang? Apakah dia melakukannya untuk apa? Untuk ketenaran dirinya, untuk kehebatan dirinya gitu, wahamnya, atau untuk apa? Allah perlihatkan semuanya, maka betapa hitam, legam, malu diri kita ketika di akhirat nanti. Allah perlihatkan amal kita yang terlihat salih bersama dengan hati kita, bersama dengan apa yang tersimpan di dalam hati sebagai, nah ini yang hakiki, sebagai nilai dari amal itu. Maka ria dan sum'ah, siapa yang bisa tahu diri kita? Letaknya dari hati kita, pengen didengar orang. Berarti nggak boleh didengar orang, bukan begitu. Tetapi ini bicara niat yang utama dari amal itu. Kita kan harus selalu hati-hati, harus selalu istighfar, selalu bertanya, saya nih duduk di sini di majelis ilmu untuk apa? Kalau buat manusia, istighfar, ya Allah, hamba mau hanya Engkau yang melihat. Ya Allah, hamba mau hanya Engkau yang ridho. Ya Allah, hamba hanya mau perhatianmu. Hamba hanya mau mencari cintamu gitu. Jadi kalau kita beramal gitu ya, lalu kita mulai merasa mendapat tangan banyak gitu ya, mendapat banyak applause gitu ya, dapat pujian, itu harus hati-hati, harus kita periksa amal kita. Jadi jangan sampai senang gitu ya, merasa bahagia. Sebaliknya ketika orang nggak notice kayak tadi ya, orang nggak memperhatikan kita berjuang di jalan kesunyian, kita merasa bersedih diri, kita harus tanya kenapa sedih. Makanya orang itu hanya bisa istiqomah kalau dia ikhlas. Itu syaratnya. Jadi dalam salah satu kitab saya baca bahwa nggak bisa dia nggak ikhlas kalau nggak istiqomah. Dia nggak bisa istiqomah kecuali ikhlas. Dan orang yang ikhlas pastilah istiqomah. Kenapa? Karena dia nggak peduli gitu dengan peran orang. Dia nggak peduli dengan orang mau apresiasi dia atau enggak. Kalau dia lakukan itu karena Allah, apresiasi, celaan, pujian hanya masuk dalam wilayah ikhtiari. Oke, apakah ini wajib? Apakah ini perlu dipikirkan? Misalnya, apakah memang celaan ini bermakna saya kurang bagus misalnya menyampaikan, kurang dapat dipahami misalnya? Apakah pujian ini bermakna berarti sudah tepat metode yang saya cuma tidak sampai pada level dia merasa senang, menikmati, lalu terus mencari-cari yang seperti itu, gitu. Itu kita akan bisa rasakan. Maka kesehatan hati kita sangat bergantung gitu ya kepada seberapa dekat dan kenal kita dengan hati kita sendiri. Apalagi di era media sosial ya, di mana apa yang kita lakukan itu terlihat gitu ya. Nah, posting sekali yang lihat bisa ribuan orang gitu, bisa ratusan ribu, bahkan kalau viral bisa jutaan gitu. Karena yang kita lakukan di pojok kecil rumah kita dilihat mungkin sekian banyak persen manusia gitu. Itu kan seperti mengundang bahaya gitu ya, mengundang bahaya. Media sosial itu buat saya sangat berbahaya gitu, sangat berbahaya. Kenapa sangat berbahaya? Karena satu sisi dakwah harus disiarkan, terus disiarkan karena pejuang kebatilan juga mensiarkan. Pokoknya aneh-aneh itu juga mereka gencar, mereka pede. Berarti kita juga harus pede. Tapi di sisi lain yang berbeda mereka dengan kita harus jaga betul niat kita bahwa ini semua karena Allah yang memerintahkan, ini semua karena Rasul yang ajarkan, karena Rasul yang mencontohkan. Maka memang seorang Muslim gitu ya, dia harus sangat hati-hati memanfaatkan medsosnya, harus berpikir ribuan kali kalau dia mau posting, buat apa dia posting. Tujuannya untuk apa? Kok ceknya berkali-kali harus diposting. Kalau memang tujuan yang baik harus diposting sekarang kok. Harus pakai wajah. Oke, nggak apa-apa pakai wajah, oke, wajah itu mubah kan dilihat. Tapi itu nggak masalah, nggak bahaya. Nah, misalnya gitu ya. Hal-hal seperti itu yang kita harus selalu pertanyakan. Bukan berarti orang yang posting segala macam salah. Saya juga posting kan di media sosial. Saya juga, walaupun saya nggak intens ya, tetapi bahwa itu semua harus jadi pikiran kita. Jadi jangan sampai kita membawa kerikil tadi gitu ya. Kita harap itu bisa kita gunakan untuk membeli. Kalau di akhirat nanti kita harap itu bisa ditukar dengan pahala dan ridhonya Allah gitu. Ternyata kita nggak mau apa-apa kecuali kesia-siaan. Kenapa? Karena selama ini kita selalu pengen dinotis orang. Selama ini selalu pengen dimuliakan orang, selalu pengen digugap-gupitain orang sebelum kita kemana-mana. Bahkan kitab yang saya baca mengatakan bahwa sesungguhnya kalau kita tidak terkenal itu kita bahagia. Kenapa? Karena
kita nggak perlu bersembunyi terhadap amal kita gitu karena kekhawatiran itu. Bukan berarti meninggalkan amal karena manusia itu juga berarti kita riya ya. Meninggalkan amal karena manusia, melakukan amal karena manusia itu juga sama-sama riya. Yang nggak riya yang bagaimana? Yang terhindar dari keduanya. Dan itu memang berarti ini melakukannya karena Allah. Manusia lihat atau enggak masalah, manusia uh, mencela atau memuji sama aja buat kita. Jadi Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 23 ya, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, kalau kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Jadi ada banyak sekali orang yang terkesima dengan aspek-aspek fisik ya dari amal. Betul bahwa fikih itu bicara amal fisik, jadi ada rukun syarat semua terpenuhi. Tetapi jangan lupa bahwa amal itu bukan cuma amal fisik yang harus terpenuhi semua rukunnya, tetapi juga ada amal hati yang harus kita perhatikan niatnya. Maka senantiasalah minta pertolongan kepada Allah agar dijaga itu semua dengan keikhlasan. Kita lagi bicara konteksnya soalnya hati ya. Kalau kita bicara konteksnya fikih, pasti kita juga akan menekankan aspek kesesuaian dengan syariat. Kita bicara dalam konteks kesesuaian dengan apa yang Allah inginkan, bahwa kita melakukannya karena Allah. Nah, Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, pada hari kiamat sekelompok manusia diperintahkan menuju surga. Ketika mereka mendekati surga dan mencium baunya serta melihat istana-istana di dalamnya yang telah Allah sediakan untuk penghuninya, mereka disuruh untuk bubar, meninggalkan surga karena tidak ada bagian untuk mereka di dalamnya. Mereka pun kembali dengan penuh kekecewaan dan penyesalan seperti yang dialami orang-orang awal maupun akhir. Kemudian mereka berkata, Rabb kami, seandainya engkau memasukkan kami ke dalam neraka, sebelum engkau perlihatkan kepada kami apa-apa yang telah engkau perlihatkan kepada kami berupa pahala atau balasan, maksudnya surga yang tadi Allah perlihatkan, yang telah engkau sediakan untuk wali-walimu, maka hal itu lebih ringan bagi kami. Maksudnya mereka ingin tahu apa penyebab mereka nggak layak dapat bagian surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah pun berfirman, itulah yang aku kehendaki terhadap kalian. Dahulu ketika sedang sendirian, kalian melawanku dengan melakukan dosa-dosa besar. Dan ketika berjumpa dengan orang-orang, kalian berlaku khusyuk. Kalian berlaku riya dengan amalan-amalan kalian. Berkebalikan dengan apa yang kalian berikan kepadaku dari hati kalian. Kalian takut manusia dan tidak takut kepadaku. Kalian mengagungkan manusia dan tidak mengagungkan aku. Kalian meninggalkan amalan karena manusia dan tidak meninggalkannya karena aku. Maka pada hari ini, aku buat kalian merasakan pedihnya azabku, dan aku haramkan bagi kalian agungnya balasanku. Di era ketika orang merasa senang kalau viral, orang mengejar keviralan itu, gitu ya. Entah apa yang dia lakukan. Ini era yang sulit, ya. Ini era yang penuh fitnah, era yang penuh fitnah. Semakin terkenal, semakin sulit kita menjaga hati kita, kecuali orang-orang yang Allah tolong dan Allah beri petunjuk. Di era dimana dikenal luas itu sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Ulama masa lalu karena nggak ada foto, nggak ada apa ya, dia jalan nggak ada yang kenal, kecuali ketika ulama itu sudah berkata, sudah berfatwa, baru mereka paham gitu ya siapakah dia. Tapi kalau tidak menyampaikan sesuatu ya juga dianggap sebagai manusia biasa. Jadi era ini sangat berbahaya gitu ya. Dan ini tantangan buat kita untuk semakin ketat di dalam beramal soleh gitu. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah itu keselamatan? Beliau menjawab, janganlah kamu menipu Allah. Ia bertanya lagi, bagaimana seorang itu menipu Allah? Beliau menjawab, kamu mengerjakan suatu amalan yang telah Allah dan Rasulnya perintahkan, namun dengannya kamu mengendaki selain wajah Allah. Berhati-hatilah kamu dengan riya, karena ia termasuk syirik kecil. Orang yang berlaku riya pada hari kiamat kelak akan dipanggil di hadapan para pembesar manusia dengan 4 nama. Ya murai, yaitu wahai yang berlaku riya, ya ghadir, wahai penipu, ya fajir, wahai orang yang berbuat keji, dan ya khasir, wahai orang yang merugi. Amalanmu sia-sia dan pahalamu terhapus. Ada pahala bagimu di sisi kami. Pergi dan ambillah pahalamu dari siapa yang kamu beramal untungnya, wahai penipu atau ya mukhaf.
Sebagian ulama, salah satu adalah Ya'qub bin Makfuf ya, yang disebutkan Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Ihya, yang mengatakan apa itu ikhlas? Orang ikhlas adalah orang yang menyembunyikan kebaikannya sebagaimana ia menyembunyikan kejelekannya. Sebagian mereka juga ditanya apa puncak keikhlasan, ia menjawab, engkau tidak senang mendapat pujian manusia. Fudail bin Iyad dalam dalam apa ya, kita pakai ini menyampaikan bahwa meninggalkan amalan karena manusia adalah riya, beramal untuk manusia adalah syirik, dan ikhlas ialah Allah menyelamatkan dari keduanya. Di dalam kitab Al-Ihya Imam Al-Ghazali. Nah, mungkin itu dosa besar pertama ya, yang harus kita sangat hati-hati. Bukan cuma sekedar orang yang menyembah patung ya, bukan sekedar orang yang misalnya bikin sesajen gitu, tetapi kita yang meyakini sesuatu bukan karena Allah gitu ya, itu juga sangat berbahaya. Berarti bisa dikatakan goyatul ghaiyah, tujuan di atas tujuan yang kita lakukan adalah harus karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh apa-apa yang menghiasi dunia ini yang terhubung dengan makhluk lebih tinggi dari keinginan kita untuk mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada kalanya kita beli sesuatu buat menyenangkan orang tua, misalnya, apakah itu jadi riya? Ya tidak begitu. Karena kita tahu memang orang tua kita suka martabak telur gitu ya, kita mau belikan agar orang tua kita senang, ya tidak apa-apa. Kita melakukannya kan karena kita juga mengerti membuat orang tua kita senang itu adalah bagian dari bakti kepada mereka, dan bakti kepada mereka adalah perintah Allah. Jadi kita ingin mendapatkan pahala Allah dengan menyenangkan orang tua. Nah, itu maksudnya begitu. Jadi bukan berarti semua tujuan nggak boleh, bukan berarti begitu, karena memang ada aspek-aspek duniawi yang melekat pada amal, tapi harus pahami bahwa aspek-aspek duniawi itu tidak boleh menghalangi amal, juga tidak boleh menjadikan sebagai tujuan utama yang melupakan bahwa kita lakukan itu karena perintah dan larangan Allah. Berarti kaidahnya cuma satu, lakukanlah karena Allah perintahkan dan tinggalkanlah karena Allah larang, gitu ya, dan yang sudah Rasul contohkan. Maka setiap kebaikan yang ada di dalam kaidah-kaidah itulah yang kita lakukan, baik itu kepada manusia, kepada binatang, maupun kepada alam semesta, bahkan kepada Allah Subhanahu. Demikian mungkin Ica materi kita hari ini. Kalau ada yang ingin bertanya atau diskusi, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Umi Meti yang telah memaparkan terkait dosa-dosa besar, khususnya yang pertama yaitu dosa syirik gitu ya, yang sudah dijelaskan tadi gitu. Masya Allah, bagi teman-teman sahabat muslimah, silakan jika ada pertanyaan bisa langsung raise hand mungkin ya, raise hand, terus audionya nyalakan, perkenalkan diri, lalu bisa mengutarakan pertanyaannya, atau bisa di kolom chat juga boleh. Gitu. Gimana sahabat muslimah? Sudah paham semua berarti ya, insya Allah. Iya, insya Allah. Apalagi yang ini ya Om, yang syirik kecil itu gitu. Kadang kan memang suka terbesit gitu ya Om. Apalagi ini kan kalau Ica tuh pernah dengar gitu kan, kadang kita tuh suka nggak sadar sama syirik-syirik kecil yang mungkin kita itu pernah melakukannya gitu. Karena Izin Ustazah mau bertanya. Iya, silakan. Iya. Ini mengenai apa syirik-syirik kecil gitu ya, mungkin kita tidak sadar itu untuk apa taubatnya itu seperti apa, dan apakah masih ada pintu taubat, maksudnya apakah masih bisa dimaafkan gitu, diampuni oleh Allah gitu. Lagi dua ini padahal. Iya. Aja. Kokom sama Mungkin ada siapa? mau ditampung dulu Om atau Langsung aja, satu-satu aja gitu ya. Oke. Silakan kepada Umi. Yang pertama tentu harus kita sadari dulu ya, berarti penting sekali untuk selalu berkomunikasi dengan hati kita ya.
untuk selalu menjaga amal itu bukan cuma sebelum dimulai gitu, bahkan sampai posnya amal gitu, udah berlalu nih, lalu kita sebut-sebut, misalnya kan gitu ya, atau masih berlangsung, lalu kita belok, atau bahkan ketika mau memulai pun kita sudah berpikir untuk buat nyenengin sesuatu yang kita nggak naikin lagi, bahwa itu semua karena Allah perintahkan, kita pengen dapat ridhonya Allah. Jadi yang pertama saran saya harus disadari dulu gitu, kita beramal itu untuk siapa. Dan orang-orang yang menyadarinya adalah orang-orang yang sibuk dengan amal itu. Makanya orang muslim itu kan kata Rasulullah, dia orang lain itu aman dari lisan dan tangannya ya. Jadi aman dari cibiran, dari gunjingan, dan aman dari tangan, dari kezaliman. Maksudnya apa? Dia nggak sempet gitu ngurusin orang lain, dia ngurusin amalnya sendiri, dalam makna begitu ya. Jadi nggak kepo gitu, nggak stalking, nggak tajasus gitu ya. Dia benar-benar dalam beramal ya sibuk dengan amalnya, nggak yang kok dia kayak gitu. Nah, padahal kan kadang ya dari anak-anak kecil kita aja gitu ya, anak SD SMP kan bullying itu kan dimulai dari mereka berkelompok membicarakan sesuatu yang kejelekan seseorang kan gitu ya. Dia nggak notice dengan amalnya sendiri. Jadi ada sekarang kan era di mana agama itu dipinggirkan, sehingga orang bukannya dilatih secara sadar bidang ilmi dengan ilmu untuk memperhatikan amal dia, tetapi dia dilatih untuk kepo urusan orang lain, untuk menghakimi orang lain. Bukan berarti menghakimi orang selalu salah ya, karena tentu saja ketika orang itu maksiat, kita harus ingatkan, berarti kan ada proses di situ untuk memberikan hukum itu tuh salah atau tidak. Tapi ini konteksnya adalah pada amal kita ya. Jadi yang pertama menurut saya sadari dulu kalau kita melakukan itu atau enggak. Yang kedua, selalu iringi gitu ya setiap langkah kita gitu ya, ketika kita ngerasa udah belok, segera istighfar gitu. Segera istighfar, segera mohon ampun kepada Allah, dan segera perbaiki niat. Menurut saya niat itu nggak bisa ditunda-tunda proses perbaikannya, karena kalau ditunda-tunda niat sudah menjadi amal, dan kita nggak sadar bahwa kita sebenarnya belok, amal itu bukan buat manusia tapi buat yang lain. Nah, itu yang berbahaya. Hati itu semakin dia meninggalkan Allah gitu ya, berarti semakin banyak cahaya iman yang luntur, yang luruh, itu yang membuat akhirnya kita nggak sadar dengan kesalahan-kesalahan berikutnya. Maka harus segera ditaubati. Ditaubati yang paling gampang adalah dengan istighfar. Jadi beristighfar, bahkan biasakan untuk membaca Sayyidul Istighfar ya, pagi, siang, sore gitu ya, terhadap amal, malam, muhasabah itu penting sekali. Biar kita bisa kontemplasi lah gitu ya, kontemplasi dengan apa yang kita lakukan. Terus yang ketiga, menurut saya banyaklah berdekatan dengan orang-orang solih yang mereka itu senantiasa memperhatikan amal gitu. Itu penting. Kalau kita gaulnya sama orang yang kacau gitu ya, mereka nggak punya orientasi akhirat, maka pastilah hidupnya penuh dengan dunia kan, ya nggak? Make aku gimana, udah oke belum, kan dia nyari dunia tuh, nyari pendapat orang banyak gitu. Dari mulai anak-anak kita masih kecil-kecil punya sepeda baru, aku punya sepeda baru kan gitu ya, dia pengen dinotis orang lain ya. Secara alami sebenarnya itu masih kecil ya, it's okay. Tetapi lama-kelamaan kita kan jadi nyari simpati orang, kayak kekurangan perhatian gitu loh. Padahal orang yang memiliki merasa diperhatikan oleh Allah, dia muraqabatullahnya kuat, ya, merasa senantiasa diawasi Allah, dia nggak butuh perhatian manusia gitu. Ya bukan berarti kita nggak butuh perhatian secara fitrah ya, dalam artinya dia senang diperhatikan, tetapi tidak mencari-cari yang membuat amalnya dibelokkan ke sana. Jadi kalau kita sudah menyadari, maka kita beristighfar. Berikutnya berarti kita berhati-hati. Kalau kita menyadari bagian-bagian dari amal itu terbelokkan karena siapa, oleh peristiwa apa, atau oleh keinginan apa, maka itu dijauhi. Misalnya gini, gara-gara kita berteman sama dia, kita selalu pengen menyenangkan hati dia. Berteman itu toksik. Teman itu penyebab kita riya. Gitu. Kita harus notice tuh penyebabnya apa. Gak cuma sekedar mohon ampun gitu ya, ngadain amal, tapi kita juga harus perhatikan. Misalnya kita pengen cita-cita tertentu lah, pengen jadi dokter misalnya, atau pengen apa, pengen bisa bahasa Arab gitu. Nah akhirnya kita melakukan sesuatu yang istilahnya tuh membawa kepada itu gitu, yang membuat kita nggak melakukannya karena Allah, pengen bisa bahasa Arab itu karena apa, atau apa sih, misalnya mau jadi terkenal atau apa. Nah jadi kita harus perhatikan siapakah yang membuat kita pengen dia ngelihat kita, atau apa
momen apa gitu ya yang membuat kita ingin ria atau sum'ah, maka itu yang harus disingkirkan. Kita harus tahu penyebabnya. Bisa nggak? Bisa. Kita ngerti kok. Kita ngerti kok. Misalnya anak, suami gitu ya, tetangga, saudara, guru. Nah, kalau kita melakukannya karena mereka, tapi kita nggak punya goyatul goyahnya karena Allah. Misalnya nyerangin orang tua ya gitu aja, di dalam hati kita nggak punya pikiran bahwa itu karena biar Allah ridho gitu. Ya nggak dapat pahala, malah dapat dosa besar gitu. Kayak misalnya ketahuannya dari mana? Ketahuannya ketika mendapat tantangan di amal itu, misalnya kita udah coba ya berbakti sama orang tua, nyenengin orang tua macam-macam. Orang tua tiba-tiba maido tuh nyalahkan gitu, nggak mengakui. Kita balas marah dong. Kita marah, kita balas dendam, berarti kita nggak ikhlas. Kalau kita ikhlas karena Allah, maka seberat apapun amal itu, ya kita akan terus lakukan. Makanya kata ulama, ciri orang istiqomah itu ikhlas. Istiqomah dalam amal soleh, dan Allah menyukai sekali orang-orang beramal soleh itu walaupun sedikit tapi continue, dawam gitu. Dawam. Nah, seperti itu. Apakah diampuni? Ya tentu saja, selama kita masih hidup Allah pasti akan mengampuni selama memang kita benar-benar berhenti dari melakukan dosa itu dan berupaya terus-menerus untuk menghindarinya. Maka setiap kali terjatuh di dalam kesyirikan kecil, yang mohon ampun kepada Allah. Setiap kali terjatuh lagi, mohon ampun kepada Allah. Dan ambillah pelajaran. Peristiwa apa yang membuat kita suka melakukan syirik kecil, siapa yang suka bikin kita pengen dilihat atau didengar dia, apa momentum yang bikin kita lalu tidak ikhlas. Nah, yang begitu-begitulah yang harus kita hindarkan. Jadi kita tuh tahu gitu sebenarnya janggelan-janggelannya gitu ya, atau hambatan-hambatannya kira-kira apa saja, maka insya Allah kita akan lebih lancar lagi di dalam beramal, dan itu senantiasa mohon petunjuk Allah gitu. Jadi kalau kita udah dekat sama Allah dalam makna selalu mengingat Allah, itu memudahkan kita untuk terhindar dari minta perhatian manusia atau kepada keyakinan yang salah gitu. Misalnya karena saya kuliah tinggi nih, maka kalau dia berhenti sampai situ pikirannya, ya kan? Nah, itu kan syirik. Gitu. Orang nggak sekolah aja yang kaya banyak, ya kan? Tetapi kalau dia menganggap itu bagian dari ikhtiari, dengan dia berpendidikan, dia bisa cari banyak peluang, yang dengan peluang itu semoga Allah ridho untuk membuka pintu-pintu rezeki. Nah, berarti ikhtiar yang tadi tidak berbuah kepada kesyirikan. Gitu. Nah, itu yang harus kita bedakan. Karena kan di dalam aktivitas dunia ini kan ada kaidah kausalitas. Bukan berarti ketika kita mendapatkan kausal akibat dari hasil ikhtiar kita syirik, bukan. Selama kita lakukan itu karena Allah. Gitu. Jadi harus kayak gitu. Itu sih kalau menurut saya ya, pendapat saya demikian. Dan dalam rangka membersihkan hati, ya memang harus banyak hati itu dimasukin sama amal-amal hati yang Allah perintahkan gitu. Dikuatkan imannya, tawakalnya, syukurnya, tawaduknya, zuhudnya, kan gitu ya. Tambahin terus sehingga dia menggeser ketidakikhlasan. Berarti kan dia belajar banyak tuh, menuntut ilmu terus. Kalau dia terus menerus menuntut ilmu, maka isi kepalanya, isi hatinya, isi pikirannya dipenuhi oleh perbaikan-perbaikan. Tetapi kalau dia belajarnya on off, jadi kalau dia on off gitu ya, belajar agamanya, dia on off ngajinya, ya tentu saja asupan yang masuk ke dia asupan yang tidak mengorientasikan dia kepada akhirat, tapi kepada harta, kepada dunia, kepada keterkenalan, sebagainya. Itu yang akhirnya membuat dia nggak biasa lagi memeriksa amalnya. Itu yang sangat berpaham. Mungkin itu ya, Deja. Terima kasih Umi. Gimana Kak Nela, terjawab? Insya Allah terjawab ya. Alhamdulillah, insya Allah. Alhamdulillah. Oke. Baik, kepada sahabat muslimah yang lain, silahkan jika ingin ada pertanyaan, langsung saja. Di chat ada beberapa kayaknya di chat. Iya, maaf nggak kelihatan. Ada dari Kak Citra. Assalamualaikum Ustazah, maaf jika pertanyaan saya tidak sesuai tema. Salahkah jika saya jarang ngumpul dengan tetangga karena merasa kalau kumpul-kumpul pasti ujung-ujungnya jadi gibah
dan nggak produktif, serta memang mau memberi batasan agar tidak terlalu dekat dengan tetangga. Soalnya kemarin-kemarin terlalu dekat dan seolah terikat, apa-apa harus ikut karena nggak enak kalau nggak ikut. Jadi sekarang saya selalu nutup pintu dan jarang ngumpul lagi. Apakah saya dosa jika seperti itu? Silakan, Umi. Ukurannya bukan sering atau jarang, ukurannya adalah ya aktivitasnya. Kalau aktivitasnya itu maksiat ya tinggalkan saja. Maaf ya Bu, saya mau pulang dulu, kan bisa. Tapi kalau aktivitasnya itu tidak maksiat, yang berarti dalam ketaatan, ya ikut saja. Jadi bukan masalah sering atau tidaknya gitu. Karena ada hak tetangga kan, yang hak untuk dijawab salamnya, hak untuk ditengok ketika sakit dan sebagainya gitu. Jadi apalagi kalau tetangganya muslim, dia punya hak lebih banyak dibandingkan tetangga yang kafir. Jadi kalau saya mengukurnya bukan pada intensitas kita bergabung dengan tetangga atau apa, tetapi pada kualitasnya gitu. Jadi saya juga dulu pengalaman ya di perkampungan gitu ya, yang waduh variasi amalnya itu campur-campur, kadang dangdutan, kadang pengajian, kadang itu ya tirakatan kalau di Jogja, jadi ada malam 17-an itu awalnya pengajian, lama-lama dangdutan. Nah, kita tinggal pilih mana yang mau kita ikuti, mana yang tidak. Lama-lama orang akan dapat mengidentifikasi, oh kalau ke Bu Meti, dia nggak mau kalau ikut yang ini, tapi maunya yang ini misalnya. Kalau PKK, Posyandu, ya saya datang. Kalau diundang, misalnya ada Idul Kurban, ya datang, kan gitu ya. Jadi arisan selama tidak ada ribanya, saya datang. Gitu. Tapi kalau itu ada maksiat, saya tidak datang. Dan orang sudah, akhirnya lama-lama orang bisa mengidentifikasi prinsip kita. Bahkan harusnya mendakwahi gitu ya. Jadi kita bikin pengajian atau kita juga menyampaikan gitu kepada mereka. Jadi kalau saya sih ngelihatnya bukan pada intensitas ya, tetapi pada kualitas gitu. Kita lihat saja itu amal apa. Kalau amal itu buruk, tinggal bilang maaf ya Bu, saya keluar dulu, saya nggak mau ikut-ikutan gitu. Nggak apa-apa, itu hak kita. Sedangkan orang lain juga kadang lagi ngobrol atau dia pergi, biasa kan gitu. Kita punya prinsip yang itu juga harus dihargai oleh orang lain gitu. Saya rasa gitu sih, Ica. Jadi sekarang saya itu di komplek perumahan ya, komplek perumahan. Kalau sore kan kadang-kadang banyak tuh yang suka sambil nyiapin anak ngobrol ngalor ngidul gitu. Saya biasanya kalau ada di situ, misalnya mereka ngobrol yang mulai kemana ya mana saya arahkan, nggak usah ngomongin orang lah gitu, bahaya misalnya gitu. Jadi ya maaf Umi ya malah gitu kan, karena mereka sudah tahu gitu, kita sudah memberikan syiar di situ, kita juga memberikan apa sih istilahnya prinsip ya di dalam, misalnya di grup gitu ada apa, kita mungkin bisa ngasih masukan atau apa, sehingga dari situ orang tahu gitu kita tuh siapa dan bagaimana sikap kita. Menurut saya itu sangat membantu gitu. Kalau mereka ngerti prinsip kita, walaupun belum ngerti ya terus kita bersikap sesuai dengan prinsip yang kita miliki. Jadi lama-lama mereka akan notice gitu. Kalau sama ibu ini mah nggak bisa diajak yang aneh-aneh. Misalnya kayak dharma wisata ya, campur laki-laki perempuan, saya nggak ikut. Dan nggak ada masalah, yang nggak ikut juga. Yang lain ada yang nggak ikut karena faktor uang, yang lain ada yang nggak ikut karena faktor waktu. Ya kan saya nggak ikut karena faktor itu campur baur kan gitu. Mereka tidak menjelaskan, saya juga udahlah gitu. Pada ditanya saya sampaikan kenapa saya nggak ikut. Jadi biasa saja, saya dharma wisata nggak ikut, tapi kumpulan PKK ikut, arisannya nggak ikut. Mereka tahu gitu. Nah begitu lah, jadi perlu cermat ya, cermat mengidentifikasi apakah kegiatannya itu syar'i atau tidak. Kalau syar'i datang nggak apa-apa, karena mereka juga punya hak ya, dan kita juga punya kewajiban. Dan kalau ada apa-apa kan yang pertama kita minta tolong kan tetangga. Kalau kita nggak pernah serawung ya, kata orang Jawa kan berbahaya juga. Tapi serawung bukan asal serawung gitu, yang dangdutan datang, pengajian datang, bukan begitu. Tapi serawung yang syar'i, yang kita sudah amati memang itu sesuai dengan syariat, maka kita datang. Itu ya kalau saya. Baik, terima kasih Umi. Terjawab ya Kak Citra, insya Allah. Oke, selanjutnya dari Kak Cynthia. Assalamualaikum Ustazah. Untuk sosial media baiknya kita posting apa dan seperti apa untuk menghindari ria? Jazakillah. Ya itu amalan hati ya, amalan hati yang bisa nakar kita sendiri. Jadi orang juga nggak bisa nuduh kamu ria, nggak bisa. Itu amalan kita, hubungan kita dengan Allah gitu. Jadi posting apa? Kalau saya melihatnya ya pertama postingan yang membawa pahala, bukan membawa dosa ya. Otomatis bukan melanjutin nge-repost Lambe Turah, udah pasti kan. Itu misalnya ya, juga bukan postingan yang syubhat dan macam-macam, misalnya konser musik gitu kan, enggak, kita ambil tema-tema yang
kita rasa di situ ada unsur dakwahnya, ada unsur yang tidak maksiat. Jadi kan kita juga perlu pilih tuh ya. Kita kan sekarang berada dalam tsunami informasi tuh. Kita mau mengomentari yang mana, mau berdiri di posisi siapa. Nah, itu kita harus memutuskan dulu gitu. Kan kadang-kadang para konten kreator mereka juga di bidang nggak masalah, itu bagian dari dakwah gitu. Cuma itu tadi menurut saya penting untuk mengidentifikasi mana yang mau kita komentarin, pendapat siapa yang mau kita notice, mau kita mau kita kutip gitu ya, dan seterusnya. Yang pertama. Yang kedua, pastikan memang apa yang kita posting itu valid ya. Sering banget kita posting sesuatu yang viral kan, macam-macam gitu ya. Ini ternyata sudah ada virus AIDS pada minuman, nah gitu-gitu kan sama sekali tidak, justru itu malah menjadi ladang dosa, kita menjadi penyebar hoax kan gitu. Maka sangat penting di dalam Islam tuh tabayun dulu gitu. Kalau kita memposting berita itu benar nggak kejadian seperti itu, kantor-kantor berita terpercaya nggak yang menyampaikan, atau kalau itu jurnalismenya masyarakat, banyak nggak yang bilang, sehingga kita perlu untuk menjadikan itu sebagai kita up di media sosial kita. Jadi bukan cuma memilih peristiwanya apa, tapi juga memastikan peristiwa orang atau apapun itu valid, bukan hoax gitu. Yang ketiga, kita pastikan, kalau saya ya, pastikan kita punya sisi positif atau konstruksi Islamnya lah ya. Jadi jangan sampai posting tetapi nggak ada manfaatnya. Bukan berarti posting makanan nggak bermanfaat ya. Makanan juga kalau di post orang dalam mana direkuk orang, lalu orang itu suka, bikin gizi anaknya tuh yang tadinya stunting jadi berkurang, malah dapat pahala juga gitu. Tapi maknanya berarti di situ kita ngelihat memang ada amal soleh di situ. Pastikan setiap postingan kita tuh terkonversi menjadi amal soleh. Yang keempat, kalau hubungannya sama ain, hubungannya sama ria, ya kita pikirkan saja gitu. Maksudnya kira-kira dengan memposting itu haruskah kitanya muncul? Kalau kita harus muncul, haruskah munculnya seluruh badannya, seluruh keluarganya? Kalau memang harus begitu, apakah harus sekarang juga? Apakah seberapa penting itu? Sampai kita benar-benar memang sangat efisien dan fungsional. Apa yang kita posting itu benar-benar apa-apa yang memang dibutuhkan umat gitu. Karena tadi itu loh, menjaga hati juga ya. Kalau misalnya viral, terkenal gitu ya, sekian ribuan postingan gitu, mana yang benar-benar bersih kan kita nggak tahu. Makanya harus benar-benar sentiasa jaga amal sih. Kalau saya ngeliatnya gitu, nggak cuma di media sosial, kita berinteraksi secara real time di dunia nyata kan juga gitu. Ketemu orang, ini tadi malam aku bangun 3:30 tahajudnya gempa ya lah, tahajudnya kesebut ya, misalnya gitu ya. Padahal kita semalam mengikhtiarkan tahajud karena Allah, karena nggak ada orang. Tetapi ketika ada orang, kok kita pengen notice tahajud ya, padahal kita kan cuma mau bilang gempanya gitu, misalnya gitu ya. Nah itu kan harus segera istighfar tuh. Pengen dilihat orang soleh kok. Kita pengen beramal buat dia kok. Dia aja nggak bisa ngasih pahala. Dia juga sama-sama nyari pahala Allah. Saya suka membrainstorming diri saya gitu. Ngapain sih diomongin? Dia juga nyari pahala Allah, saya juga nyari pahala Allah. Kita menuju kepada Allah yang sama, kepada pahala yang sama. Kenapa dia juga harus tahu amal saya? Makanya salah satu definisi ikhlas adalah menyembunyikan kebaikan sebagaimana kita menyembunyikan keburukan. Bukan berarti kebaikan nggak boleh diviralkan, karena itu juga syiar. Nah, syiar yang seperti itu kan harus hati-hati niatnya. Jadi kalau saya melihatnya di medsos ada aspek-aspek lain ya yang perlu kita perhatikan. Terutama kalau kita menjadi trendsetter tuh ya, itu juga penting sekali. Jadi sekali kita ngomong apa, ternyata kita ngomong A sampai masyarakat jadi Z. Nah, itu kan perlu kita pertimbangkan juga. Jadi ada unsur politik, ada unsur pertimbangan pertimbangan psikologis masyarakat. Misalnya kita liburan ke Eropa, di tengah-tengah kondisi kayak gini, perlu nggak sih kita posting gitu? Kalau kita mau posting bagaimana cara mengatur budget liburan, perlu nggak sih kita posting dengan tempat-tempat kita di mana kita makan, mungkin makanannya atau apa gitu. Jadi kan di era di mana masyarakat sedang bergelut gitu ya dengan kesulitan ekonomi gitu, kira-kira warok nggak sih gitu, cukup menjaga nggak sih kalau kita posting yang happy. Yang sekarang terjadi nih, orang posting mobil mewah, rumah mewah sekarang, sehingga masyarakat terdorong untuk hidup instan seperti mereka. Dan mereka notisnya itu kan artis, berarti pengen jadi artis. Kenapa? Karena yang muncul di sosial media itu apa-apa yang membawa kepada dunia gitu ya. Ini posting dulu misalnya saldo ATM-nya berapa, tasnya isinya apa, rumahnya kan apa ya, menurut saya akhirnya masyarakat di lead ya, di drive
sama itu. Kenapa nggak posting value gitu, nggak posting value Islam dan sebagainya. Itu yang harus hati-hati karena media sosial tuh borderless ya. Kita nggak tahu tuh postingan kita tuh bakal nyampe sampai mana aja gitu. Jadi makanya berpikirlah berjuta kali gitu ya untuk memposting dan benar-benar karena efeknya itu loh, efeknya beda sama kita ketemu di dunia nyata, mungkin ketemu 5-10 orang, posting sekali itu bisa ribuan orang yang lihat gitu kan. Walaupun kalau itu kebaikan pahalanya juga luar biasa, tapi bersama pahala yang luar biasa itu syaitan nggak akan pernah berhenti untuk bikin kita tuh khasir ya, jadi orang-orang yang rugi gitu, nggak dapat pahala malah dapat dosa besar gara-gara dia dengan semua anak. Itu ukurannya ada di kita. Kalau kita ngerasa belum sanggup, jangan main medsos dulu. Kalau kita ngerasa masih on off gitu ya, keikhlasannya nggak usah posting. Medsos kita buat melihat orang-orang yang inspiratif aja, misalnya seperti itu. Jadi saya juga menakar diri kok. Ada orang-orang yang saya unfollow gitu ya, ada banyak yang saya follow kalau untuk berita, saya follow apa namanya sama masakan gitu, saya follow parenting karena saya butuh itu gitu. Jadi sementara yang lain-lain yang ngasih gaya hidup segala macam ya itu tinggalkan aja karena itu merusak hati kita, jadi bikin kita nggak syukur karena kita membandingkan ya enak ya mereka liburan kita cuma angkat jemuran kan gitu ya, banyak yang gitu. Saya rasa kenapa sih jadi kayak membandingkan apa yang Allah berikan pada kita dan pada dia, padahal semua orang itu kan sudah dikasih fotonya itu custom sama Allah gitu. Ketika kita membandingkan sama aja kita tuh mau naker Allah pada takaran kita, nah udah bilang mentali kan nggak boleh kayak gitu. Sama aja kita tuh suudzon sama Allah, seakan-akan mengatakan mereka lebih baik dari kita, padahal Allah udah ngasih semua tuh satu paket dan Allah maha tahu atas segala sesuatu yang Allah berikan. Allah maha bijaksana, Allah nggak mungkin zalim sama hambanya. Dari satu postingan orang aja itu membuat kita tuh banyak sekali gitu pemahaman Islam yang gugur gara-gara itu, jadi sedih, jadi insecure, jadi pengen suamiku nggak romantis, love language-nya cuma satu misalnya, yang gitu-gitu. Saya pikir ya Rob, itu sibuk sekali manusia di muka bumi ini untuk sesuatu yang sebenarnya remeh-temeh gitu. Jadi kita tuh kadang banyak main yang offside ya menurut saya, bukan tema-tema yang memang dibutuhkan umat gitu. Akhirnya umat sibuk di situ, nanya ke suami, love language kamu apa lah, dia udah dibentuk oleh orang tuanya sekian puluh tahun, tiba-tiba baru dengar istilah itu sekarang, psikologinya pun datang dari barat gitu kan. Ya jadi kasihan sekali gitu loh. Hal kayak gitulah yang saya rasa kita perlu bijak ya, perlu bijak dan jadikan agama aja sebagai standar. Dan kalau kita mau mendalam, masya Allah nggak kurang-kurang gitu. Orang-orang besar, orang-orang hebat, para ulama, para mufasir, para ahli macam-macam di dalam Islam yang kita bisa elaborasi gitu, pemikiran-pemikiran dibandingkan terkesima dengan budaya Barat, dibandingkan terkesima dengan quote-quote dan motivasi-motivasi dari Barat yang itu tuh kita mungkin belum bisa pisahin mana bagian dari ideologi mereka dan mana itu yang netral yang bisa kita ambil. Jadi punya media sosial sekompleks itu menurut saya, sehingga kita sebagai seorang ibu ya juga perlu hati-hati menjaga semua amal baik dan amal di hati kita. Jadi jangan sampai nggak syukur sama suami, jadi kesel sama anak, terus solim sangat taat, itu kan mungkin 1% dari real life seseorang. Dari 1% itulah kita mengukur dia dan meneropong diri kita, kan nggak fair banget. Jadi ada banyak orang yang main medsos, tapi mereka tidak paham mereka sedang ada di rimba apa. Gitu. Nah, akhirnya hidup mereka kacau gitu, mereka begitu gelisah. Scrolling itu kan nggak pernah ada habisnya ya di Ica ya nggak? Mau sampai ratusan tahun ke depan pun, kalau ada scrolling itu nggak akan ada konten tuh nggak akan pernah habis gitu. Karena yang berkecimpung di situ tuh seluruh umat manusia bisa dikatakan begitu. Gitu. Berapa orang yang misalnya jumlah manusia 7 miliar, mungkin 6 miliarnya main medsos gitu. Berarti kan sebanyak itulah konten di sana gitu. Kita kan harus apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, kita saring banget gitu. Maka main medsos lah jika dibutuhkan dan memang untuk syiar dakwah. Selebihnya kurang-kurangin deh gitu. Banyakin ke real life gitu. Tapi memang benar juga sih di dunia dakwah medsos juga penting karena itu menjangkau banyak orang. Tetapi bagi orang-orang yang sudah mengenalnya itu oke. Tapi bagi kita yang mungkin masih meraba gitu, belum paham banyak hal, sebaiknya jangan nyemplung sebelum ada ilmu. Saran saya mungkin gitu deh. Baik, terima kasih kepada Umi gitu ya. Semoga Kak Sintep terjawab ya gitu ya. Jadi main sosial media ternyata lebih banyak, harus lebih banyak memperhatikan gitu. Karena isinya banyak orang gitu. Oke.
Masih ada waktu. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Mau Siska. tanya, Oh. tadi itu kan saya Iya, Kak, silakan. Tadi siapa ya? Kak siapa tadi? Iya, tadi ada yang on audio. Boleh silakan? Apa keluar kakaknya? Gimana? Kalau misalnya belum ini, kita ke pertanyaannya Kak Siska Novi dulu. Oke. Mungkin ke pertanyaan Kak Siska Novi dulu ya, Om. Assalamualaikum Umi, jika datang ke orang pintar tapi ibadah beliau kencang dan amalan yang dianjurkan beliau aman-aman sunnah, kadang orang bilang kiai. Kalau orang Jawa bilang menjadi perantara, bagaimana hukumnya apakah termasuk syirik? Jadi mungkin dia jadi perantara gitu, karena beliau seorang kiai yang banyak amalan ibadahnya gitu. Boleh nggak ya? Perantara apa? Perantara Mungkin apa? kayaknya konteksnya perantara doa, meminta doa mungkin atau bagaimana lewat kiai tersebut. Bisa menjelaskan ya, saya nggak paham ya pertanyaannya. Perantara apa? Maksudnya doa, berarti minta didoakan. Itu perantara pengobatan atau apa gitu? Gimana nih Kak Siska? Mungkin bisa dijelaskan contohnya mungkin ya Om di kolom. Perantara itu apa gitu loh? Perantara, maksud saya perantara. Kenapa harus pakai perantara gitu? Oh, minta didoakan. Rasulullah SAW saja minta didoakan Umar bin Khattab, ya. Jadi memang di dalam Islam adalah sebuah tindakan yang terpuji ya, dan sunnah untuk minta didoakan orang-orang yang kita pandang soleh ya. Karena kita kan juga nggak paham ya dia sesoleh apa di hadapan Allah, kan ikhtiar nggak apa-apa, boleh saja kalau minta didoakan. Tetapi lagi-lagi kita harus pahami itu sebagai bagian dari sunnah Rasul gitu ya, sebagai bagian dari syariat yang Rasul sampaikan. Minta didoakan orang tua, minta didoakan guru, yang minta didoakan anak yatim gitu ya, hatinya masih bersih, minta didoakan orang-orang yang terzalim ketika kita tolong. Banyak ya berdoa-doa di waktu saja, berdoa dalam keadaan kita juga beramal soleh di waktu safar, di hari Jumat antara asar dan maghrib misalnya, sedang berpuasa gitu ya, saat banyak sekali waktu saja, termasuk di hari Arafah nanti gitu ya. Nah, itu saja fokus di situ, dan kita harus pahami doa sebagai mukhul ibadah ya, sebagai intinya ibadah. Doa itu kan permohonan hamba ya, permohonan hamba agar Allah Subhanahu wa taala mengkodokkan sesuatu buat kita, kan gitu ya. Kita ikhtiar di bulan yang kita puasai, lalu kita berdoa kepada Allah agar Allah mengkodokkan kita pada sesuatu yang kita inginkan. Pertanyaannya, siapakah yang lebih mengetahui kita? Kita atau Allah? Allah, ya kan? Allah Subhanahu wa taala pemilik seluruh ilmu. Ya, misalnya kita nih berdoa, ya Allah, saya ingin punya rumah di tahun 2030, misalnya gitu. Kita udah memperhitungkan tuh secara akuntansi nabungnya sekian-sekian. Secara mental health kita akan sehat karena tinggal bersama mertua penuh dengan ini misalnya ya, penuh dengan konflik gitu ya. Terus secara efisiensi waktu kerja, wah itu bagus. Jadi kita mempertimbangkan berapa tuh sosial historis misalnya, kita akan membangun sebuah kehidupan baru yang mandiri misalnya. Kita mempertimbangkan dari 4 ilmu yang kita ketahui untuk bisa punya rumah di tahun 2030. Pemilik ilmu itu ini siapa? Allah. Apakah Allah mempertimbangkan 4 ilmu ini saja? Enggak. Allah mempertimbangkan seluruh, ya kan? Bukan hanya ilmu dunia yang kita tahu, yang kita jadikan sebagai bahan pertimbangan untuk kita doa. Ya Allah, tolong saya pengen punya rumah di 2030, saya pengen naik haji di 2025. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita qada karena Allah tahu itu untuk kebaikan. Baik itu Allah hindarkan dari semua keburukan, Allah selamatkan kita dari maksiat dan apapun semua yang berhubungan dengan baik. Allah juga mengetahui masa lalu kita, apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Maka
seharusnya seorang hamba itu yakin ketika dia berdoa kepada Allah, tentu saja dia meyakini doanya adalah kebaikan. Tapi ketika yang datang kepadanya ya, bukan apa yang dia doakan, maka berkatalah seperti perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sesungguhnya aku senang doaku dikabulkan. Tetapi aku lebih senang lagi kalau aku nggak dikabulkan doanya. Kenapa? Karena yang berlaku adalah qadanya Allah, bukan permintaan kita. Karena Umar tahu berarti apa yang dia minta itu tidak lebih baik dari apa qada yang Allah berikan. Maka yakin dikabulkan. Tetapi kita juga harus punya kesiapan mental bahwa sangat mungkin Allah memilihkan bukan yang kita mintakan dalam doa. Kita harus yakin bahwa kebaikan itu ada pada ketetapan Allah apapun itu. Baik itu berbeda dengan doa kita maupun sama dengan doa kita. Kalau sama, berarti Allah izinkan kan. Nah, selama doanya bukan pada perkara maksiat, selama doanya bukan sesuatu yang membuat kita menjauh dari Allah, maka ketika dikabulkan berarti Allah ridho. Allah anggap itu sebagai kebaikan buat kita. Tapi ketika Allah mendatangkan yang lain, itu juga kebaikan. Nah, mental itu harus kita miliki sehingga nggak ada orang putus asa dari berdoa kepada Allah. Ya, yang dimaksud bahwa doa itu di langit sana itu bertarung dengan qada, para ulama mengatakan maksudnya adalah doa itu akan meringankan asar dari qada yang diberikan Allah kepada kita atau pengaruh ya, akibat dari foto. Misalnya difotokan kita kecelakaan, maka kita berdoa, ya Allah semoga saya selamat dunia akhirat, sehat walafiat. Misalnya pun kecelakaan minor gitu, Allah hindarkan dari yang sangat besar dampaknya, sangat rugi, misalnya seperti itu. Nah, kita harus yakin gitu, berdoa itu kebaikan, yaitu pahala. Kenapa disebut mukhul ibadah? Karena di dalam doa ada keyakinan 100% kepada apapun ketetapan Allah, baik sesuai dengan doa kita berarti kita senang, maupun tidak sesuai dengan doa kita berarti kita ridho juga gitu, terhadap apa yang Allah harus dengan mental seperti itu. Jadi minta didoakan sunnah, asal jangan bersama dengan minta didoakan itu kita punya keyakinan terjadi gara-gara dia, kan gitu nggak boleh ya. Terjadi ya gara-gara izin Allah gitu, dan Allah mengizinkan kita meminta didoakan oleh orang-orang soleh sebagaimana Rasul meminta para sahabat didoakan oleh orang-orang soleh di antara mereka. Itu kurang lebih. Baik, terima kasih kepada Umi yang sudah menjawab pertanyaan dari Kak Siska. Semoga terjawab Kak Siska ya. Baik, silakan bagi teman-teman masih ada waktu. Mungkin satu pertanyaan lagi. Bisa langsung on audionya tadi. Atau lewat kolom chat juga boleh. Gimana? Ada pertanyaan masih? Nih ada dari Kak Harjutri gitu. Ustazah, apa hukum posting foto keluarga? Terkait foto keluarga. Memposting foto itu mubah, termasuk foto keluarga sementara selama nggak ada aurat ya yang diungkap gitu. Cuma motivasinya apa? Gitu lagi-lagi ya, motivasinya. Itu aja sih, lebih ke kalau hukum dari aktivitas sudah halal gitu ya, boleh. Kan berarti amalnya nggak masalah tuh, ya kan? Tinggal pastikan hatinya kan. Bagaimana agar posting foto keluarga itu jadi amal soleh gitu, menginspirasi orang. Ya kan selalu ada sih orang yang dengki, ya kan selalu ada orang yang mempersepsikan secara salah, ya siap-siap aja. Maksud saya kalau kita ikhlas melakukannya karena Allah ya nggak usah mikir itu, mikirnya ya memang ini sesuatu yang boleh, kayak mempostingnya sebagai ungkapan syukur, hadus bin nikmat karena bisa liburan sekeluarga. Cuma memang ulama ngasih pakem-pakem sih kalau misalnya di masa-masa tersulit atau apa ya harus empati gitu dengan kondisi kaum muslimin. Dengan dilihat aja postingan kita
Maaf ya. Kita sebentar. Ya gitu ya. Jadi kalau secara amal sudah aman, maka tinggal berusaha itu aja. Dan pastikan apa yang kita posting itu ada manfaatnya dan menjadi pahala gitu buat kita. Kalau ada manfaatnya, buat apa sih gitu nyampein waktu posting di keluarga. Misalnya yang follow nggak kenal kita sama sekali, followan. Kalaupun ada yang kenal, ya apa ya? Ini aja lah, masing-masing aja balikin ke masing-masing itu manfaat apa enggak, kan ada yang motivasinya saling terhubung dengan keluarga di tempat yang jauh, misalnya ada ya itu masalah. Hati itu bicara pemiliknya kita dan Allah yang tahu kan, jadi nggak ada masalah secara hukum gitu sih prosesnya. Baik, terima kasih kepada Umi. Jadi nggak apa ya, kembali lagi kepada hati gitu. Baik, sahabat muslimah, apakah ada pertanyaan lagi? Oke. Baik, amin, semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik teman-teman, mungkin udah nggak ada pertanyaan ya, gitu. Kalaupun ada, nanti bisa kita lanjut di minggu depan, di hari Senin, di jam 4 sore juga, gitu ya. Silakan mungkin bisa ngajak sahabat muslimah yang lain yang belum join, gitu. Jadi insya Allah dalam beberapa minggu ke depan kita akan bahas terkait dosa-dosa besar. Tadi kita udah bahas yang pertama adalah dosa syirik gitu ya, dosa besar syirik gitu ya. Yang dimana ada syirik kecil juga yang harus kita perhatikan, yang berkaitan langsung dengan hati kita gitu. Baik teman-teman, saya selaku moderator gitu ya, mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan juga mewakili gitu dari Ibu Meti dan juga panitia gitu ya, ketika banyak salah kata gitu yang menyakiti hati teman-teman gitu. Jangan lupa minggu depan hadir lagi gitu ya di kajian sore kita gitu. Ya, mungkin cukup sekian. Mari kita tutup forum kajian kita dengan membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sampai ketemu minggu depan. Saya pamit undur diri. Terima kasih kepada Umi Meti yang sudah membersamai kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqrakallahu fikum jami'an. Jadilah